nggak perlu masuk Yahudi, ya nggak perlu. Hanya memegang 7 perintah Nuh. Nah, kepada Musa Tuhan memberikan 7 perintah Musa, ya, the Ten Commandments atau Asarah Defarot. Kepada Nabi Noah atau Nuh diberikan 7 peraturan, ya. Adam pun diberikan Torah, karena Torah itu artinya instruksi. Jadi kalau mau selamat dunia akhirat, nggak perlu jadi Yahudi, jadilah Bene Noah yang memegang 7 perintah Nuh. Nah, beberapa rabi siapa tuh yang kemarin tuh, yang ada beberapa rabi tuh yang menyatakan bahwa Islam itu adalah dianggap sebagai Bene Noah. Orang Yahudi melihat, para rabi melihat orang Islam adalah bentuk daripada Bene Noah saat ini gitu. Jadi gitu. Jadi kalau mau selamat nggak perlu masuk Yahudi. Pertama, masuk Yahudi itu berat, nggak akan bisa lah, pokoknya susah. Terus masuk Yahudi paling nggak harus punya ada darahnya, harus ada darah Yahudinya. Kalau mau convert ya nanti ditanya mau ngapain, mau masuk Yahudi. Ya saya mau masuk surga Pak. Biar mau ngapain masuk surga? Enggak harus masuk Yahudi, karena Tuhan juga memberi keselamatan kepada bangsa-bangsa yang tidak menyembah manusia atau menyembah berhala. Karena dalam Torah itu jelas, lo ihele kalau akhirnya panai lo atas lekafisya kotemuna asyar bahasa memal. Ya, ada Tuhan lain di hadapan daratku, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun gitu. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya, dan janganlah engkau menyembah berhala yang menyerupai laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh menyembah laki-laki dan perempuan, itu ada di dalam Torah ayatnya gitu. Oh iya Bro Bill, ini ada pertanyaan, mungkin kan Mbak Nona juga nggak tahu. Kira-kira kalau misalnya orang Yahudi ini mau beribadah, di antara 2 pilihan, bisa ke gereja atau ke masjid misalnya, orang Yahudi pilih yang mana? Oke, itu sering saya lakukan ketika saya dalam perjalanan, ya. Kita kira-kira udah tengah hari mincha. Jadi pernah waktu itu kejadian di sekitar daerah Fatmawati waktu itu, di pom-bensin Shell, Jumatan. Nah, saya juga harus sembahyang, jadi saya bareng sama mereka, sama orang-orang Islam. Yang pasti itu sama. Pertama apa? Sebelum kita masuk ke rumah ibadah, kita harus mencuci netilat yadaim. Kalau orang Islam bilang wudu, ya, wudu. Itu ya, wudu itu setara dengan netilat yadaim di Yahudi. Jadi membasuh tangan, ya, kaki, muka, ya, semua juga dibersihkan. Barulah kita bisa datang, dan itu ada doanya, ya. Begitu sudah bersihkan tangan, baru kata Adonai Elohim kalam. Oh, sama berarti ya. Al netilat yadaim. Nah, barulah kita sah niatnya untuk berdoa. Oh, kurang lebih sama berarti Bang Billy ya. Iya, kita juga begini saudaraku, saya bacakan ayat Qur'annya ya. Lanjut. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء صدق Allahul Azim. Itu ayatnya, itu ayat tentang wudhu, saudara. Masya Allah. Masya Allah. Al-Maidah itu ya 60. Nah, berarti Bro Billy sebelum melakukan pembersihan itu berarti ada niatnya juga ya? Oh iya, udah. Kita mengambil contoh di mana sih? Kita lihat. Nah, ini semua orang Yahudi kalau dia mau sembahyang, gitu. Semua aspek-aspek kayak cuci tangan. Kita mau masuk kamar mandi nih, itu ada doanya. Keluar kamar mandi, Rasul Milfaneka Adonai Linfalakutinu, saya baca baik habis ini betul baru kata Adonai. Jadi ada berkatnya, ada doanya itu habis dari kamar mandi. Gurunda Buya dibesarkan Bang Billy, Gurunda Buya.
Maaf. Kita juga di Islam juga ada ajarannya seperti itu. Masuk kamar mandi ada bacaannya, keluar pun ada gitu. Berarti ini ya ada ya. Di Sakharit ya, saya coba. Saya buka di Sakharit doanya. Bagaimana orang Yahudi itu. Ini dia. Nah, ini dia. Baru kata Hashem Eloheinu melech olam Asher yasar et ha-adam bechokma ufarafo nekafim chalulim galui fiodua lifnei kiseh kehodeka Hashem betia ehad mehem o yasem ehad mehem o yasar ehad mehem ya o afsher lehit kayem felamot lefaneka afilu syata baru kata Hashem Eloheinu melech olam rofekol basar umamil asot, artinya gini ya, diberkatilah engkau Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan di dalam tubuh manusia hikmat dan menciptakan manusia di dalam tubuh manusia itu ada yang terbuka dan yang tertutup. Jadi organ tubuh kita ya di dalam tuh ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau saja satunya itu ketutup terus, mati kita. Misalnya katup yang di paru-paru itu kan ada buka tutup. Kalau itu terbuka terus, mati juga kita. Nah, jadi kita bersyukur itu kepada Dia. Maksudnya engkau telah membuat sistem ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka untuk organ tubuhnya. Dan sudah diketahui di tahtamu yang kudus bahwasanya tidaklah kami bisa bangkit, bisa bangun dari tidur kami kalau engkau tidak survive. Tidaklah mungkin kami bisa survive hidup kalau tidak engkau mengizinkannya. Ya, diberkatilah engkau Tuhan yang menyembuhkan semua tubuh kita dan melakukan hal-hal yang ajaib, barulah kita bisa sembahyang itu. Doanya. Bang Billy, kitabnya Bang Billy itu selalu ada original teksnya ya, lalu terjemahan gitu ya? Nggak boleh kita sembahyang memakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Bukan maksud saya gini, kitabnya Bang Billy itu sama dengan Quran gitu maksudnya. Ada original teksnya baru terjemahannya ada gitu. original teks baru ada terjemahannya juga gitu ya. Kayak tadi itu. Oh iya. Iya. Berarti kalau beribadah juga nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya Bang Billy ya? Nggak boleh. Kalau bahasa Indonesia itu ketika kita meditate itu kayak kita duduk sendiri atau kita ke tempat yang sepi, kita ngobrol sama Tuhan langsung dari hati kita. Oh, kayak berdoa begitulah ya. Iya, langsung kita duduk berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Nah, di dalam ini yang 3 kali sehari ini kan wajib ya, sifatnya ya, mau itu kusuk kalau kita bilangnya bukannya kusuk, kalau kita bilangnya kafana. Kalau bro Billy sehari 3 kali ya kalau ibadahnya ya. Kalau kami kan umat muslim kan 5 kali yang wajib sehari kan. Berarti kalau Bang Billy 3 hari sekali, satu hari 3 kali ya. Iya. Ada jam-jamnya nggak Bang Billy? Itu terbagi 3, di satu hari itu terbagi 3. Ya, hari pertama itu dibuka dengan matahari terbenam, namanya ma'arif, arafin, maghrib itu ya. Oh maghrib. Iya, ya. maghrib ya. Ma'arif itu maghrib, baru sakharit itu pagi. Ya. Kayak subuh kita, begitu ya, ya atau pagi itu sekali. kita harus melihat. Kita harus melihat kemunculan Amud Hasyakar. Nih saya ingat nih, ini pelajaran di dalam midras ya, di dalam midras. Jadi orang Yahudi pertama kali dia sembahyang pagi itu harus melihat kemunculan setengah lah daripada matahari, itu baru boleh sembahyang. Karena kalau misalnya sampai malam nih, kita pulang pagi kan, misalnya ada acara pesta lah, ada apa gitu, terus pulang pagi nih kayak tapi masih gelap gitu kan, misalnya jam 4 gitu kan, itu kita masih bisa doa malam. Nah, itu ada ulama-ulama para hakam itu
berbeda pendapat soal itu. Nah, tapi yang paling terbesar dari semua rabi pada waktu itu namanya Rabi Yohanan atau siapa ya? Rabi Eliezer. Anaknya pulang, ayah, maaf kami baru pulang sudah pagi gini. Apakah kita bisa mengucapkan doa malam? Oh iya, masih boleh katanya, boleh sampai amud hasyakar kelihatan, sampai matahari itu setengah kelihatan, itu udah nggak bisa lagi. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan dari para ulama Yahudi soal waktu sembahyang. Nah, baru yang siang namanya mincha. Nah, mincha ini bisa sampai sampai kemunculan setakokafim atau kemunculan 3 bintang di langit. Itu udah nggak bisa, udah malam jatuhnya, udah nggak boleh lagi. Jadi malam, pagi, dan siang, tengah hari gitu, bagi 3. Iya, baik. Bang Billy, ini ada titipan pertanyaan nih Bang Billy ya. Iya, disapa Kang Marsal, disapa dulu itu Bang Siapa? Sela, Bang Sela di biar. Oh iya. Iya. Selamat pagi kasihan. Bang Sela. Tidur kayaknya dia atau gimana? Bang Billy, ini sedikit ada pertanyaan titipan dari bawah nih, dari yang nonton. Kalau Bang Billy ini ada kiblatnya nggak kalau berdoa? Iya, ke Yerusalem. Oh, ke Yerusalem ya. Ada kiblatnya ya. Jadi saya belum cerita ya, tadi abis saya ambil air sembahyang. Oh iya, itu ada pertanyaan di bawah itu belum diteruskan katanya. Pilih masjid apa gereja itu tuh ada bertanya tadi. Iya, Lanjut, Bang dulu Billy. makanya. Oh, ada pertanyaan, pagi itu saat matahari belum terbit apa sudah terbit, Bang? Oke, nanti ya. Jadi pas habis ambil air sembahyang ya, kita masuk tuh bareng sama orang-orang Islam. Saya sendiri yang Yahudi. Saya di tengah-tengah kebetulan. Nah, saya sembahyang, kan kalau dari Indonesia arahnya sama, cuman ke kanan sedikit gitu. Jadi nggak kelihatan ya arahnya. Kebetulan saya punya di handphone saya itu ada selalu kompasnya, Yerusalem kompas. Jadi tinggal taruh aja di meja, nanti dia seret nunjukin arah kiblatnya. Ke sana lah kita mengarah gitu. Nah, kita sembahyang, tapi gesturnya kan beda ya dengan Islam. Gesturnya ada beberapa gestur yang beda. Nah, pas saya selesai nggak ada ya tuh yang satupun yang marah atau yang mengintimidasi, nggak ada waktu di masjid yang di daerah Fatmawati itu, gitu nggak ada. Gitu. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Cuman ini kalau nggak salah angkat tangan juga ya, Bang Billy ya. Oh, iya, gitu ya? ada gestur itu ya. Gestur itu kan angkat tangan kan. Jadi, Oh, jadi gitu. wajib juga ya, kayak kalau kita di Islam itu sebelum melakukan ibadah sholat kita harus wudhu. Berarti di ajaran Bang Billy di Yahudi berarti harus bersihkan tangan, kaki begitu juga dalilnya ya. mana sih dalilnya? Nah, zaman dalilnya dulu ada nggak? ada 2 di dalam Torah dan dalam Mazmur Daud. Nah, saya akan coba cari, itu adanya di Korbanot. Nah, jadi ada Korbanot itu ketika orang Yahudi itu mempersembahkan korban, itu kan berarti dia membaca berdoa ya. Nah, ini dia nih. Oke. Saudaraku agak oleng ini saya mata. Itu disapa dulu Kang Maher, Kang Marsal. Halo Mbak Putri. Selamat pagi. Bil, kalau minha itu dimulainya apa? Matahari di atas ya, Bil ya, minha, Bil ya. Iya, betul. Oke nih ya. Faidaber Hashem el Mose lemur Fiastekior Nechoset Fekanu Nechoset larasa Fenatata Oto ben Ohel Moed Ufen Amisbiak Fenata Shamamaim Ferakatsu Aharon ufana mimenu et yedehem fet raglaim. Nah, jadi gini. Oh ada ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan begini katanya. Haruslah kamu membuat penampungan air ya dari perunggu, dan hendaklah engkau membuat alasnya juga dengan perunggu untuk untuk pencucian, dan tempatkanlah itu di antara kemah suci dan altar.
dan taruhlah di sana, isilah dengan air, sehingga sebelum masuk Harun dan anak-anaknya harus mencuci tangannya. Kalau mereka tidak cuci tangan, mereka akan apa? Mati, gitu. Jadi prosedur di bait suci itu ya, karena kalau kita baca, kalau pernah belajar tanah atau Alkitab, kita akan lihat pelanggaran sekecil apapun ya protokoler istilahnya. Kalau di dalam dunia presiden itu ada protokoler ya, itu tidak boleh miss. Kalau miss mati. Kita lihat anak-anaknya Harun yang bernama ada 2 anak Harun itu, dia tidak melakukan protokoler yang sudah ditetapkan, mati dia. Nah, tidak mencuci tangan, mati. Berarti sama lah ya. Kalau Muslim kan istilahnya wudhu, membersihkan diri. Wah, berarti orang Yahudi juga membersihkan diri juga ya sebelum beribadah ya. Iya, betul. Nah itu tadi belum dijawab tadi Bang Bill. Itu ada pertanyaan di bawah tadi itu. Kenapa Bang Billy memilih masjid? Kenapa nggak gereja katanya? Belum diteruskan. Ya, karena alasannya apa? Pertama di dalam masjid itu tidak ada patung, itu yang nomor 1. Ya, tidak ada patung dan di dalam masjid atau di dalam iman Islam itu tidak ada praktek penyembahan terhadap manusia. Nah, ya, tidak manusia. Artinya bebas berhala dan bersih mungkin ya. Salah satunya kebersihan juga ya. Karena saya tahu orang Yahudi itu kalau mau beribadah bersih ya, Bang Billy ya. Iya, ini di gereja pasti bersih juga. Cuman di gereja itu bersih secara luar ya, rapi, bersih gitu. Tapi di gereja itu, mohon maaf ya, ada patung. Kita takut dah sama patung karena dilarang oleh Tuhan. Katakan, jangan engkau membuat patung apapun, menyerupai apapun yang terbuat dari apa ini, dan janganlah engkau sujud menyembah kepadanya. Nah, di dalam gereja itu ada salib, dan di tengah-tengah salibnya ada gambar, ada figur ya, Yesus yang dipaku dan pakai mahkota duri itu. Nah, itu seperti berhala. Jadi ya, dilihatnya. Nah, itu. Dan yang satu lagi, kalaupun misalnya di dalam gereja tidak ada patung, tapi doktrin atau pengajaran soal penyembahan terhadap manusia itu ada, karena orang Kristen itu menyembah manusia Yesus. Iya, artinya bertuhan ke Yesus ya, itu yang nggak dibolehkan Yahudi ya. Kalau lambang salib itu dianggap seperti idolatry gitu ya, Bila? Iya, orang Yahudi mengatakan gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin Mbak Nona yang Ya, mau Mbak ingin Nona ditanyakan, atau penasaran mungkin. Ini Ya, kebetulan teman-teman yang punya Sela. Torah perjanjian lama ada nih. Ini Bang Jadi biar Sela ini puas nggak bertanya. ngomong-ngomong. Bang Sela nggak ngomong-ngomong ini. Kenapa? Ada bang yang mau saya Silakan Mbak Sela. Soalnya yang punya perjanjian lama ini kita hadirkan, ini kita datangkan ini. Ini beliau ini susah ini datang ini, kadang sibuk ini. Masuk di room beliau aja itu kadang susah itu. Gitu. Nah, silakan bertanya Mbak Nona. Ya, saya mau tanya, Bang Billy ini murid Yesifa ya, Bang Billy ya? Ya, saya murid Rabi Tovia Singer. Kalau kamu pernah dengar nama Rabi yang belakangan ini top di YouTube di Indonesia, namanya Tovia Singer. Nah, saya belajar banyak dari dia soal soal anti missionary. Nah, kenapa orang Yahudi yang era sekarang itu melakukan gerakan anti misionaris? Karena para misionaris apologet Kristen ini ingin sekali mengkonvert orang Yahudi ya menjadi agama Kristen. Makanya ada pergerakan ini di abad 20 ini. Salah satunya yang terbesar adalah Rabbi Tovia Singer. Nah, Rabbi Tovia Singer waktu dia cerita sama saya, waktu dia kecil, dia orang Yahudi gak peduli orang bangsa lain. Makanya lihat deh, orang Yahudi mana pernah ada yang mau, cuman saya aja nih ya. Yang lain-lain pada nggak mau kayak saya begini. Karena nemu juga itu di tempatnya Valen itu ada juga orang Yahudi.
Iya, tapi sedikit lah, sedikit. Iya, jarang memang jarang. Karena biarin aja lu nyasar, bodo amat lu, gue pikirin gitu, orang udah mikirin. Lu nyasar sendiri, bodo amat lu memahami kitab Yesaya demikian ya, silakan. Nah, Rabi Tofia ketika dia membaca kitab Perjanjian Baru ketika dia baru lulus dari Yesiva umur 18 tahun, dia kaget setengah mati. What the heck, katanya, apaan ini? Kok begini? Wah, ini nggak bener nih, harus diluruskan. Nah, itulah akhirnya beliau itu meluruskan ajaran-ajaran yang mengambil dari perjanjian lama atau Tanakh untuk menjustifikasi, untuk membenarkan nubuatan Yesus di dalam kitab orang Yahudi gitu. Mulai dari Kejadian ya. Dikatakan info juga ya, kalau teman-teman pengen lihat yang anti misionari dari Judaism, ke web itu apa, Just for Judaism ya, di situ ada jawabannya semua itu. Jadi orang Kristen itu punya 1.001, 2.000 juta cara untuk menyelewengkan firman Tuhan dari sasaran yang benar. Melihat kitab Kejadian, dikatakan di situ ada Tritunggal, di situ ada Bapa, Firman dan Rohnya. Nah, dengan kata apa? Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itu roh Allah. Berarti itu ada Roh Kudus itu. Nah, padahal dalam teksnya itu angin yang dari Tuhan, a wind from God hovering on the water, artinya, dan angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air, begitu. Oh, jadi itu bukan Roh Kudus ya? Bukan. Nah, itu cocokmologi yang sangat parah, tidak memahami teks dan konteks. Itu. Oh, berarti itu bukan konsep Roh Kudus ya? Ini diluruskan oleh Bang Billy nih. Iya. Bayangin aja, dari Kejadian aja awal udah dikorup. Nanti ke sono lagi sampai akhir, sampai kita para nabi itu dikorup semua, dilencengkan. Nah, makanya ada cara mereka, yaitu apa? Dengan teks namanya Septuaginta. Nah, disinilah Septuaginta, inilah makanan yang mesti dipercaya, karena ini yang benar loh. Septuaginta ternyata Yahudi yang merubah kitab yang sebenarnya, Yahudi yang merubah. Bagaimana yang namanya teks terjemahan ya? Abad berapa tuh dia tuh abad 34 sebelum Masehi ya. Itu kok lebih benar dari yang aslinya. Nggak ada gitu. Oh, jadi itu bukan Roh Kudus ya, itu cuman angin ya Bang Billy ya. Angin. Silakan dipakai Google ya, Google ya. Angin ya, angin aja. Ini sudah diluruskan oleh Bang Billy teman-teman ya. Ini udah diluruskan oleh Bang Billy. Jadi bukan Roh Kudus, itu hanya angin. Berarti ruah itu sama dengan riyah ya kalau dalam Arabik ya. Ya. Nah, terus habis roh itu kan roh Allah. Nah, ini Roh Kudus. Nah, benar. Yang kedua, berfirmanlah Tuhan. Nah, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:1 ini larinya. Ya, benar-benar. Izin dulu. Ini juga kami Muslim ya. Kami Muslim itu sangat protes kepada LAI. Ya, sangat protes atas penistaan terjemahannya mengatakan roh Allah melayang-layang. Udah meminjam kata Allah disuruh melayang-layang pula lagi. Ini penistaan banget terjemahan LAI. Itu kami dari Islam ya memprotes LAI. Jadi dua kitab yang dicomot ini ya Bang Handi ya. Betul sekali. Bang Billy. Ya. Satu lagi nih, coba Bang Billy, Yeskiel 39 ayat 11 tuh Bang Billy. Oke, Yeskiel 39. Kebetulan saya lagi sama kitabnya nih. Yeskiel 39 ayat 11 sama Sakaria. Nah, satu dulu. Yeskiel berapa? Yeskiel 39 ayat 11. 39 11. Nona ini ngerti nggak sih yang dijawab Bang Billy itu? Ngerti Bang. Ya mudah-mudahan ngerti, dipertimbangkan sehabis ini ya, dipertimbangkan. Ini begini Mbak Nona, artinya malam ini kan Mbak Nona hadir sini, kebetulan tidak ada yang tidak kebetulan kan, pas ada Bang Billy juga, jadi
tanyakanlah soal perjanjian lama karena yang punya kitab hadir nih gitu. Bang Maher, selama ini Bang Maher izin, selama ini kita Muslim yang beritahu nggak percaya gitu loh. Ya mending yang punya kapasitas saja, yang punya kitab sekalian gitu loh. Itu makanya Betul, Bang. tadi saya berusaha, Bang Billy sibuk sebenarnya. Tidur saya bangunin di bangunan loh, demi untuk kita semua. Terusin. Nah itu. Yeskiel 39 ayat 11 itu berbicara soal perang Gog dan Magog. Itu jadi mau apa nih? Jadi gini. Kenapa itu? Sama kalau di perbanding sama itu Bang, Sakarya 14 ayat 4 Bang. Yang mau saya tanyakan Bang, coba abang kan dari sekolah itu Bang ya, tentu belajarnya kan lebih mendalami. Berilah pencerahan kira-kira ke akhir zaman tuh perang Gog dan Magog dan Tuhan yang akan keluar dan berperang dengan bangsa-bangsa itu seperti gimana Bang? Aduh. Oke. Jadi kalau di pemahamannya Nona ini Yesus mungkin yang turun ini. Coba dijelaskan Bang Billy, silakan. Aduh Bang Maher nih. Yang di ayat 11 itu, it shall be on that day, akan terjadi pada hari itu, I will assign Gog as a burial site. Aku akan menunjuk Gog sebagai tempat kuburan, situs kuburan di Israel. In the valley, di lembah, di sebelah timur laut. It will block the passerby. Jadi coba dibaca terjemahan Indonesia coba. Aduh, Indonesia. Bentar Bang. Di mana nih kita lihat Yesusnya, ada nggak di sini? Coba di mana itu? Bisa dibaca Indonesianya? Nggak ada itu. Yeskiel 39 ayat 11. Banyak PR ini Mbak Nona, ini jadi banyak PR ini. Gak apa-apa Mbak Nona, artinya jangan terjebak dengan terjemahan gitu. Kebetulan Bang Billy ada. Yeskiel 39 ayat 11 ya. Aku baca ya. 39 ayat 11. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang di sana. Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Iya, Hamon Gog. Hamon Gog itu artinya Gog's multitude. Jadi iya halayak Gog, halayak ramai Gog, betul. Nah, ini kenapa itu? Mau diapain ini? Yesus apa gimana? Apakah Yesus jadi Gog dan Magog atau gimana? Enggak. Itu di situ saya tidak bicara, mengartikan di situ ada Yesus, tapi si Gog itu kan akan dikuburkan di tanah Israel itu kan Bang. Mungkin Bang lebih jelasin kira-kira si Gog itu bisa dibayangkan, diberikan gambaran tuh seperti apa si Gog itu Bang. Oke, Gog itu datangnya dari sebelah mana? Dari utara Israel, ya. Nah, siapa tuh dari utara Israel tuh bisa siapa? Bisa Iran, bisa pokoknya Tuhan bilang di dalam kitab Zakaria tuh kalau nggak salah, kitab Yeskiel ya. Gog itu datang jadi gini, Tuhan itu makanya ada lagu dunia ini panggung sandiwara gitu. Jadi Tuhan yang sendiri yang membawa Gog ya untuk memerangi Israel. Nah, Gog Magog, ingat nih ya, ini tidak kamu dapatkan di sekolah teologi Kristen manapun. Gog Magog itu gematrianya 70 hitungannya. Ada apa dengan 70? Nanti akan ada 70 bangsa-bangsa yang akan datang memerangi Israel. Dan Israel akan kalah. Ketika sudah kalah, sudah tidak ada harapan, tidak ada Amerika lagi, tidak ada apa lagi, dan dia berharap hanya kepada Tuhan dan mereka bertobat dari semua kesalahannya, barulah Sang Mesias itu akan mengalahkan musuh-musuhnya begitu. Nah, Sang Mesias
siapakah sang Mesias itu? Apa Mesias itu Tuhan? Tidak. Menurut Yesaya 11 dikatakan roh Allah ada padanya, roh hikmat dan pengetahuan akan ada padanya. Ya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi sang Mesias bukanlah Tuhan, sebaliknya sang Mesias itu takut akan Tuhan, begitu. Jadi Gog dan Magog. Oke Jadi Gog Bang, dan Magog udah paham Bang. Jadi 70 Bang, bangsa-bangsa. oke, jadi Bang, berarti kalau si Gog itu datangnya dari utara, kira-kira gambarannya seperti saat ini peperangan yang dialami oleh bangsa Israel itu bisa diartikan itu ya Bang ya? Udah 70 belum bangsa-bangsanya? Hitung aja sendiri. Belum, karena kan dimulai. Tadi katanya kan dimulai. Berarti kan dimulai Iya. berarti dari bisa diartikan seperti itu kan Bang. Nanti kan semua bangsa ini oleh karena kemanusiaannya bisa saja mereka bersatu untuk melawan bangsa Israel hingga pada akhirnya bangsa Israel itu jatuh baru datanglah Mesias. Kayak gitu ya Bang ya. Iya betul, karena sama seperti dulu ya. Lihat bagaimana Tuhan itu membuang Israel. Pernah Israel itu dibuang ya. Aku jijik dengan semua korban-korbanmu gitu. Dan pokoknya Tuhan marah karena Israel itu berzina. Dikatakan Israel berzina. Siapa berzina dengan siapa? Dengan Mesir waktu zaman dulu. Karena harapan Israel itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada bangsa-bangsa yang lebih besar. Kalau dulu ada Mesir, ya, ada Assyria, ya, yang bisa menolong mereka. Sekarang yang menolong mereka siapa? Amerika. Sehingga sandarannya, harapannya bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada Amerika. Itulah Mesir sekarang, begitu. Bang Billy, ini ada pertanyaan. Artinya biar Bang Billy yang mewakili untuk meluruskan, biar tidak salah penafsiran dan kami juga menambah wawasan soal ini. Nah, kalau menurut paham Yahudi, Mesias ini siapa sebenarnya gitu? Apakah Tuhan atau seperti apa ini? Karena banyak terjadi pelesetan kata-kata gitu. Mesias ini diartikan sebagai oke. Tuhan. Ini ada pertanyaan di bawah. Silakan diluruskan. Oke. Tadi saya sudah sebenarnya dari awal saya sudah kemukakan dan saya kasih dalil-dalilnya. Sekarang coba Bu Nona buka ya. Di dalam kitab Yeremia 30 ayat 9. Coba buka. Yeremia 30 ayat. Oh, itu namanya Daud itu Bil Mosyiahnya. Iya, makanya coba biar dibaca dulu. Yeremia 30 ayat yang ke-9. Iya. Mereka Dibaca dari ayat 8 juga nggak apa-apa itu. Ayat 8 boleh. Dari ayat Oke. 8. Yeremia 30 ayat 8 ya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Wah, tuh kan yang dibangkitkan bukan Yesus tuh. Terjawab ya, teman-teman yang di bawah juga terjawab ya. Sudah ya, saya sudah mewakili netizen di bawah mempertanyakan kepada Itu Bang kan Billy. kalau Melek Hamasyahnya, Bil. Kalau Kohen Hamasyahnya namanya siapa, Bil? Kalau koin nama siahnya belum ada cluenya itu di dalam, aku belum nemuin. Oh, nggak ada ya? Dalam tanah itu ya. Belum ada. Tapi yang namanya tadi itu sebenarnya ayat Ben ini. Yosef ya? Kenapa? Yang Kohen. Oh, Ben Harun lah. Lewi. Harun. Ben Lewi Ben itu Harun. katanya kalau Mesias Ben Yosef itu apa dia? Kohen bukan? Bukan, Mesias Ben Yosef bukan Kohen, tapi ya Ben Yosef ya Ben Yosef gitu. Kan ada Ben Yehuda. Tapi dia ada bukan Ben- Melech. Seperti Ben Daud. Oh, bukan. Jadi Mesias Ben Yosef itu akan mati ya. Mesias jadi dilurusin ya Mbak Nona. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Jadi semua orang raja-raja yang diurapi dari zaman termasuk Musa itu diurapi ya. Jadi artinya arti dan fungsi itu berjalan selaras.
artinya dari Mesias itu yang diurapi, ya. Untuk raja yang diurapi, untuk imam yang diurapi gitu. Oh iya ya, Oke, itulah. satu Bang, lagi, nggak mungkin gini. kan Tuhan diurapi. Ah ini yang bahaya ini, Tuhan bisa diurapi. Ada ya Lanjut, kayak itu. Mbak. Kedus-kedusin itu LAI punya itu. Iya, saya kaget ini kalau Tuhan bisa diurapi ini yang Oh, itu ada bahaya. itu di mana lagi, Bang? Di situ ada Lanjut, Bang, lanjut, kedus-kedusin itu lanjut, Bang. Mbak Nona. Itu 9 ayat 24 itu. 9 ayat Iya. 24. Waduh, kacau itu terjemahan LAI itu. Siapa kira-kira yang bisa mengurapi Tuhan ini? Aduh, bahaya. Berani ini. banget pegang-pegang kepala Tuhan. Berani mereka pegang-pegang kepala Tuhan. Oke, lanjut Mbak Nona, ada pertanyaan Oke, lagi ya. ini Bang, kembali ke ayat yang tadi yang pertama itu. Lalu tadi kan kita ada sebelum Bang Billy naik tuh ada kita bahas tentang perempuan sundal gitu ya. Artinya berbicara tentang bagaimana manusia itu terlalu terbuai dengan dosa. Itu kan kalau sepemahaman kita itu bicara tentang Gog dan Magog itu tadi. Atau gimana menurut Abang? Tapi saya lupa tadi ayatnya yang mana yang dikasih tuh ya. Mana yang Mazmur? Yang tadi tentang meraba-raba buah dadanya sampai kayak gitu-gitu tuh. Mazmur itu yang tadi Mazmur. Biasanya kalau mau meraba-raba buah dada itu sekitar Miyabi atau yang lainnya. Kira itu Jadi memang tapi begini Mbak Nona. Bang Damaher, Apa? Bang Damaher, Ah, sedikit. Mungkin Lanjut. Gog tadi di bawah aku baca chatnya. Mungkin Gog dan Magog itu Yajuj Majuj kali ya? Iya, seperti itu kalau di Islam itu seperti itu. Ya justru Enggak, Kang Maher itu di bawah anak-anak suruh tidur. Aduh. Jadi gini Mbak Nona, memang di banyak ya perubahan makna dan kata memang yang ada di Bible, kayak tadi yang disampaikan Bang Billy itu gitu, disalahartikan, bahkan ada beberapa tadi, cuman tadi belum Bang Billy bahas tadi itu yang setelah Roh Kudus tadi, yang angin itu disalahartikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang Bang Billy mau bahas tadi itu belum Bang Billy bahas tadi kayaknya itu. Iya, jadi kan mulai dari kejadian udah dikorupsi. Nah, udah dipagerin dulu, udah dipagerin dengan doktrin. Ya Iya, kan? doktrin ini yang parah ini. Aduh. Jadi gini nih, kenapa? Karena kita udah magerin duluan, orang Yahudi kan udah ada tafsir duluan. Ya, kitab-kitabnya Betul. semua udah dipagari oleh namanya tafsir lah, apa ya, komentari atau makanya orang Yahudi kalau Torah itu membahas kitabnya nggak mungkin dia ngomong gini. Menurut saya nggak mungkin. Menurut Iya, saya betul. nggak mungkin. Sama dengan kami Muslim begitu juga Nah, Bang Billy. Nggak ada nggak menurut mungkin. kami. Kita nggak berani karena ada hakam Betul. atau ulama yang belajar Torah itu waktunya seumur hidupnya dia belajar Torah hanya untuk memberikan penerangan kepada generasi setelahnya, kepada muridnya atau kepada anaknya, terus begitu. Makanya ada gini, Rabi A berkata di dalam nama atas nama Rabi B. Rabi B ini atas nama terus tuh. Oh, Panjang. sama dengan kayak Kayak kita sanad sanatnya. gitu, Bil, ya, kalau dalam Sanat Islam kita ya. berarti di Bang Billy juga ada ya seperti urutannya ya. Jadi bisa Iya. dipertanggungjawabkan Maksudnya ya. bisa diruntut ya sanatnya gitu Bil ya, kayak di Nih, Islam saya, gitu ya. contoh nih, saya kasih contoh nih, ini ya, ini dalam Talmud nih saya ambil nih. Tuh, buka juga datamu, Dek. Marsal, hadismu, sanatnya. Aduh. Aman. Jadi Mbak Nona tidak ada yang kebetulan malam ini ya. Allah. Puji Tuhan. Jamalah Mbak Nona. Saya korban Saudari yang tidak terkasih. tidur. Besok melanjutkan perjalanan. Ya, Iya, Nona. Kalau kamu masuk Yahudi kan nggak bisa, bukan Bene Israel. Kamu harus masuk Bene Noah, yaitu Islam. Nah, kan bener kan? Iya, Kalau pasti Anda nggak nggak bisa. bisa masuk Yahudi karena bukan Bene Israel, jadi Bene Noah pilihannya cuma satu, yaitu Islam. Aduh, ya Allah. Kalau nggak jadi Benny typing nggak apa-apa. Bani typing atau bani terjemahan, boleh saya ikrarkan bani terjemahan lah. Aduh, subuh gelitik. Tanya lagi Kakak nih, Bang. tuh. Tanya aja boleh. sepuasnya. Tapi jangan nanya yang raba-raba tadi ya, karena Iya, enggak. sedikit. Ini, Pak.
Kalau pacar saya nanti lihat di atas bisa marah-marah dia. Soalnya kan tuh gini bang, apa? Nanti tuh bang, masa 1000 tahun itu duluan atau kegelapan dunia itu yang lebih dulu bang? Hah? 1000 tahun? Di mana itu ayatnya di dalam Torah? Kalau di kitab bang ada di PL. Enggak ada ya bang. 1000 tahun itu. Bentar, saya ngomong dulu. Nona. 1000 tahun itu karya Hairil Anwar gitu. Oke. Kok ada kayak Anwar gimana tuh ceritanya? Mau hidup 1000 tahun lagi kan? Oh, Oh iya betul, saya baru mendengar juga, betul itu Bang Handi. suwe. Kalau di kitab Wahyu setelah zaman Armageddon itu ada masa 1000 tahun sebelum apa penghakiman. Sama Nona ini. Jadi banyak ilmu lagi yang Mbak Nona dapatkan malam hari ini. Jadi selain dapat ilmu dari saudara Izin Bang Maher. Iya, Bang Maher izin, Bang Billy izin dong kasih tahu Nona itu loh itu. Bocah-bocah kok di sana itu kok pada kurang asem ya, ngeludahin orang tua gitu. Kenapa ya? Oh di Israel itu kemarin. Lagi Sukot itu. Iya. Itu yang mana sih yang namanya Mirion itu siapa sih namanya Mirion siapa tuh? Elia. Elia Mirion itu kalau bisa ketemu saya di sini seru juga itu dia. Dia nggak berani masuk di room ini, nggak ada. Oh dia dari dulu dari zaman dia belum viral nggak pernah dia masuk ke rumah aku. Tampar aja congornya kalau ketemu Bil. Yang masuk yang sering masuk tuh yang sering masuk tuh Alul Kitab ya kan ada Rion jarang Alul Kitab, Damian tuh langganan gua. Kalau gua udah masuk dia masuk. Kalau Damian itu penonton setia gue. Kalau itu aku nggak heran Bang Bil. Lebih parah ini loh Bil. Buka lapak dia pasti nongol tuh Damian. Bil lebih parah Simi kanan Bil. Simi kanan. Masa Yeremia 31 dia roba-roba. Katanya perjanjian utama itu ya untuk semua untuk Israel kan itu ya Bani Yakob. Katanya untuk seluruh dunia gitu loh. Ya, coba Yeremia 31. Kan kurang asem itu loh roba-roba kita Bang. Ya enggak dong, Devarim 33 nomor 4 jelas kok. Dikunci di situ dah. Allahu Akbar. Iya benar dikunci di situ. Dikuncinya di Ulangan 33 nomor 4 Bang Andi. Coba buka. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya ke teman-teman di sini, Billy ini kafir demi kalian bukan? Oh ya, saya itu bukan penyembah berhala, maaf saya. Jadi Ini dari musuh apa? Kita bicara Billy ini kafir demi kalian bukan? bukan penyembah berhala. Pemuja Septuagin nih. Ada anak buahnya Septuagint Bil. Ada anak buahnya Septuagint. Billy ini masuk ke golongan kafir yang mana? Kafir demi kalian atau bukan? Ini nih. Ini golongannya Septuagint yang suka nyembah manusia nih. Iya. Masa katanya Yesus baca Septuagint di sini? Oh, itu kan sepertama ya, Bil ya. Jangan kejang-kejang dibawa Pak. Bil, jangan lupa Bil bayar jizyah. Udah turunin aja lah ngaco, turunin aja. Kita nggak mau ribut subuh-subuh, turunin aja. Septuagint masuk sinagog. Tame enggak, Bil? Kejang-kejang dia dibawa gara-gara mendengar Ya dibawa lah, kita adem-adem aja. Nona ada lagi. mendengar Jadi siapa Mesias. iya. Jadi kesimpulannya Bil, pada prinsipnya tidak ada satupun nama Yesus di tanah dan tidak ada nubuatan satu titik pun untuk Yesus di sana ya. Iya, nggak ada sama sekali. Jadi kan dari kejadian udah dikorup tuh. Kejadian teks jadi korup. Nanti kita para nabi paling seneng tuh Nabi Yesaya, demen banget dah. Yesaya paling demen tuh. Yesaya Detailin 7. juga Bil kata Kak Ari itu. Kisah ini gelapin. Yesaya 7. Ada Mereim Iki Yesaya Puni. 9. Nah, Kak Ari jadi tertusuk. Gimana ceritanya? Iya. Ya saya yang sering dipakai itu Bil, ya saya 96.
Wah, itu Enggak lah, kesukaannya itu. yang paling Sama sering dipakai 714 ya ya Bang Andi ya. yang paling sering dipakai ya 53 lah, itu manis banget, empuk gitu. Tapi sebenarnya Ya, kurang empuk. Kurang empuk. Kalau saya jadi penulis Septuaginta Bapak-bapak gereja zaman dulu, saya akan merubah Yeremia 30 ayat 9 tuh. Bunyinya begini. Oh Mereka iya, akan yang menyembah Daud diganti Yesua. Yesus. Wah. Dan mereka akan menyembah kepada Hashem Tuhan mereka, dan kepada Yesus Raja mereka yang akan aku bangkitkan. Nah, itu. Oh, dirubah itu ya. Ya Allah. Jadi bukan cuma dikorupsi kayaknya itu Bang Bil. Lebih dari korupsi sudah itu. Nggak bahaya itu Bang Bil. Yesus bin Nun ya. Aduh, udah Billy mau diubah-ubah. tanya lagi nih Bang Billy. Oh, Bang Billy mau Yes, Mbak Nona mau nanya, silakan. Bang Billy itu mitzvot tuh apa Bang Billy? Nah, pertanyaan Bispot perintah. ya, bispot sama mispot ya, bedain. Nisfah. Ya, Itu jamaknya dari nisfah. itu mah G-spot, kamper. Jawab Bil, jawab tuh. Kasihan dia Ya, pindah. misfot itu perintah-perintah. Itu jamak, misfah itu tunggalnya. Jadi ada perintah-perintah di dalam Torah. Ya, misalnya misalnya untuk memberi perpuluhan itu juga perintah misfah. Memberi perpuluhan itu kepada siapa? Kan Tuhan perintahkan itu, berikanlah perpuluhan, bolos persembahan dan perpuluhanmu di hadapan Tuhan, gitu kan. Kalau tidak akan kubuka pintu-pintu berkat untuk kamu, gitu. Nah, diambillah itu kan sebagai apa namanya ayat yang bisa memperkaya pendeta. Ya. Itu padahal perintah Tuhan. Perintah Tuhan begitu. Berilah perpuluhan. Kepada perpuluhan itu, kalau kita belajar dari kitab di dalam kitab Torah, yang berhak menerima perpuluhan itu hanya orang Lewi, anak yatim, para janda, dan juga orang asing yang ada di tengah-tengah Israel. Itu yang berhak menerima perpuluhan. Itu adalah misfah, perintah Tuhan gitu. Berarti Bang Billy masih ada korban bakaran ya Bang Billy? Oke. Bunyinya begini. Ya, di dalam kitab Hosea ya. Ya Tuhan, kiranya bibir kami ini, mulut kami ini ganti korban bakaran. Karena untuk melakukan korban itu harus ada bait suci. Nah, untuk bait suci itu bangun berdiri harus ada Mesias. Nah, begitu. Jadi itu saling berhubungan. Korban binatang itu, korban binatang yang ada di imamat itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada bait suci. Kenapa orang Yahudi tidak melakukan korban seperti dulu karena tidak ada bait suci. Nah, karena Bang Billy. Ntar dulu. Ini penting nih. Bang Billy, kenapa, bagaimana reaksi Anda dan apa yang Anda lakukan kalau Paulus itu di Efesus 2:15 membatalkan hukum Taurat? Apa kapasitas dia? Silakan. ya, benar sekali. Paulus itu adalah antitesis dari Raja Daud atau Nabi Daud. Nah, kenapa demikian? Raja Daud mengatakan Torah sempurna, tapi Paulus bilang Torah itu tidak sempurna. Nah, jadi apa yang diajarkan Paulus itu bukanlah ajaran Tuhan, bukan ajaran dari Torah. Tapi ajaran Paulus adalah ajaran nasihat kebaikan saja, begitu. Seperti itu. Teguh siapa namanya? Teguh siapa itu? Gue lupa mulu yang nyebut nama dia. Itulah motivator itu. Seperti Sang Buddha yang memberikan nasihat-nasihat kemanusiaan yang baik gitu. Kayak begitu aja Paulus itu. Mario Teguh. Nah, Yesus juga ada sama. Yesus itu bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, dia hanya orang baik. Gitu. Dia hanya manusia yang baik ketika dia ada di bumi ini. Oke. Bang Billy, ini satu aku mau nanya dari aku ya, kan tadi sempat diskusi, tadi katanya teman Kristen itu mereka merujuk dari kata bait Allah atau bait suci itu katanya gereja gitu, atau tidak dalam hak diri mereka. Itu gimana itu? Betul nggak itu gereja itu bait Allah itu? Gimana itu Bang Billy? Nggak betul sama sekali. Itulah replacement teologi. Itu ada istilahnya replacement
teologi pergantian pemain. Jadi pemainnya dulu, pemain strikernya dulu kan orang Lewi, cetak diganti oleh pendeta, sehingga perpuluhan berpindah tangan kepada pendeta. Sementara anak yatim dan para janda yang ada di dalam gereja itu semakin miskin saja. Hah? Ya kan? Semakin miskin. Betul. Nah, Berarti nggak betul itu ya? daripada kalian umat Kristen kalian memberikan perpuluhan kepada pendeta, lebih baik kalian memberikan kepada anak yatim. Ya. Nah, berikanlah kepada janda-janda yang tua, jangan janda bahenol kau berikan kepada janda-janda yang tua yang sudah miskin. Gitu. Maka dikatakan maka terangmu akan seperti terang fajar. Wah, tuh gitu. Dan kasih pada pendeta, kalau kasih pada gereja, Iya. pendeta 10% loh, ya. Sekarang Kasihan ini. 10% itu Bil. si janda yang miskin ini atau anak yatim yang ada di gereja itu ya diancam, kalau kau tidak bayar perpuluhan maka semua pekerjaanmu akan dikutuk, semua berkatmu akan terkutuk. Waduh, Kena fitnah terus ini, Tora ini difitnah terus ini. Aduh. Apalagi Bil kalau buah sulung itu bukan 10%, Bil, 100% Bil kalau buah sulung itu Bil. nah, maka Wah, itu ini. Jadi Nggak memang boleh dua itu. ajaran ini yang kena fitnah ini terus ini. Ajaran Islam juga kena fitnah, ajaran Torah juga kena fitnah, ajaran Yahudi aduh. Sudah ambil kata Allah lagi, kafir dan lain-lain, difitnah lagi. Nona, untuk perpuluhan itu dalam bahasa aslinya maaser persepuluhan. Yang berhak menerima itu anak yatim. Nah, jadi mulai sekarang Nona di gerejanya kalau berikanlah perpuluhanmu supaya dibukakan tingkap berkat di langit, supaya engkau diberkati. Kalau kau tidak memberikan, maka berkatmu akan dimakan oleh lalat pikat gitu, akan dimakan oleh belalang gitu. Nah, itu jangan dipercaya. Ditakut-takuti ya Bang Billy ya. Takut-takuti. Ditakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mestinya wabarakatuh. Nona kasih kepada anak yatim. Saya itu benar ya Nona, dikatakan gitu. Kalau engkau memperhatikan anak yatim janda itu dikatakan maka terangmu akan seperti fajar di pagi hari itu. Bang Billy, kalau aku tuh kalau saya tuh berikan buah sulung, perpuluhan, sama yang namanya natsar juga janji iman, itu saya genapi semua. Astaga, salah itu. Coba kita buka. Maaser. Gini, kita buka dulu deh datanya. Coba dibuka. Dilurusin dulu itu Bang Billy. Aduh. Ya itu di Dibuka. Imamat itu Bil, di Wayikra itu. Perpuluhan, sebelumnya gini. Bang Billy, saya mau buat kesaksian nih. Kemarin kan saya basicnya pelaut ya. Tapi dalam perjalanan saya berpikir kalau perempuan di laut terus nanti saya gimana gitu Bang. Jadi saya tuh, Astaga, kamu di laut, waduh bahaya ya, nih. saya mantan pelaut Bang. Nyeplak. Jadi saya tuh buat yang namanya janji iman Bang ya. Ada janji iman. Terus saya janji imannya saya tuh kalau saya tes PNS saya lulus, gaji pertama saya berikan untuk Tuhan, dan itu saya buat Bang. Itu. Jadi saya tuh diberkati terus Bang, walaupun kecil-kecil ya Bang ya. Ya. Sekarang apakah Tuhan perlu uang? Kan enggak. Nah, Enggak. yang dimaksud Enggak. memberikan kepada Tuhan itu berikanlah kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Memberi Berikan kepada pada anak yatim sasaran itu. yang tepat gitu ya Bang ya. Ya, gini. Kalau kamu memberikan kepada anak yatim itu dikatakan engkau menghutangi Tuhan. Tuh. Ketika engkau memberikan orang yang lapar makanan, engkau Pada menghutangi Tuhan. Itu. Tuhan nggak mau dihutangin, makanya dia akan bayar kamu lebih berlipat-lipat ganda. Memperhatikan anak yatim, dan makanya ada orang tuh ya, dia tuh selalu support anak yatim, biarpun dia bandel, biarpun dia rampok, anak yatim dikasih, janda dikasih. Tuh. Begitu. Jangan kasih ke pendeta atau ke gereja, jangan. Mendingan ketemu anak ada di gereja anak yatim, anak yatim ini saya kasih kamu gitu. Ini pendetanya nggak usah dikasih. Bang Bil, satu dong. Nanya. Oke, tar dulu. Bil sama pendetanya Bil kalau nggak dikasih Bil. Ini nih kita buka ayatnya. Jadi biar apa namanya?
biar ada bukti ya. Jadi nanti bilang ah Bang Billy ngomong doang, mana ada ayatnya gitu. Kita buka Lewi yatim janda. Aduh, janda saya jauh sini ah. Tunggu bentar. Nah, ulangan 14 ya. Ayat 28 dan 29 bunyinya gini. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil apa? Tanah, bukan duit. Dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapatkan bagian pusaka bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu itu akan datang makanan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usahamu. Waduh, yang dikerjakan tanganmu. Ini dibalik, kalau kamu tidak memberikan persepuluhan, maka kamu akan berkatmu akan dimakan oleh belalang. Nah, sehingga engkau tidak akan berhasil dalam semua perjalanan. Dibalik ini, padahal perpuluhan itu karena orang Lewi sekarang belum kumpul ya. Jadi yang ada apa sih? Anak yatim dan para janda. Berikanlah itu berkatmu itu yang diberikan oleh Tuhan kepada anak yatim gitu. Gimana Bang Kores? Nanya ini, gue agak bingung. Baby D itu siapa? Kenapa? Baby D itu siapa? Nggak tahu dah. Waduh, belum terjawab berarti. Maksudnya? Nanyanya jangan yang bersifat pribadi lah. Lah, gue pengen kenal, ikut berbahagia kalau udah ada calon gitu loh. Enggak lah. Oke, lanjut. Ya, gimana? Lanjut. Mbak Nona, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup. Kayaknya udah cukup. Cukup ya, cukup menguras iman. Oh ini nih. Bang Kores, ini dari tadi kayaknya ngetak gua mulu, Putri Pukis Gayo. Bang Kores, tolong tanyakan kalau Yahudi sembahyang 3 kali sehari mengutuk Kristen. Kayaknya enggak ya, Bang Billy? Oi Bang Bil. Lagi terima telepon kayaknya, tadi barusan bunyi telepon kayaknya. Ini oh siapa Akhi Maher? Akhi Maher sama Akhi Marsha adik kakak. Iya, kembaran. Oh, mantap Dia woy. Upin. Dia Ipin. Oh, Akhi Maher Upin, Akhi Marsha Udin. Ya, ini aku jawabin ya Putri Pukas Gaya. Sepemahaman aku, pas zaman-zaman lagi mencari data-data Yahudi, birkat haminim itu adanya di Tefilah Aminah. Itu sama kayak waktunya itu sama kayak sholat duhur kita. Gitu. Nah, jadi di sholat duhur kita mereka namanya Tefilah Aminah. Nah, di situ ada salah satu birkat itu kalau di kita jatuhnya apa ya? Nah, ini Bang Bil itu tuh. Bang Kores tolong tanyakan kalau Yahudi sembahyang 3 kali sehari mengutuk Kristen. Nah, itu. Aduh, jangan nanya gitulah, jangan begitu, saudara-saudaraku ya. Jadi itu oke dah. Terpaksa buka datanya. Bingung jawabnya. Oke. Katakanlah benar kalau itu benar, Bang Bil. Jangan Sama ini, jangan Bang Bil. provokatif. Jangan provokatif lah, kasihan. Iya, enggak. Ini kan imannya Yahudi, kita mesti menghargai gitu. Oke. Jadi kalau Bang Billy mau Jadi jawab, tolong sama sejarahnya dimulai kapan gitu. Lanjut. Iya. Jadi gini. Orang Kristen itu they are a wonderful people. Orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang penuh cinta kasih. Orang Kristen kebanyakan begitu.
Cuman satu saja mereka kurang. Mereka kurang memahami firman Tuhan di dalam bahasa aslinya. Itu aja. Sehingga kedekatan spiritual yang seharusnya begitu dekat, intim, itu difotokopi. Kopi lagi, difotokopi lagi, lama-lama itu memudar, tidak sama seperti asli, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi teman-teman Kristen, usahakanlah belajar firman Tuhan di dalam bahasa aslinya. Kalau itu kitab Perjanjian Lama, kembalilah ke akar Ibrani. Kalau itu ke Perjanjian Baru, kembalilah ke akar Yunanos, ya. Yunani. Nanti di situ, karena di Perjanjian Baru pun teks-teksnya itu pun tidak sama terjemahnya seperti teks asli Yunaninya. Bukan gitu, Pak Peraistar? Tepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali. Tanpa original teks, kalian tidak akan memahami nilai dan makna dari